Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, di sini kami dari kelompok 6 TBIC semester 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Aplikasi Teknik Pemecahan Kesulitan Belajar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami yang berisikan saya, Amalia Fauzia Ulmi, yang kedua, Rifki Nailatul Munah, yang ketiga, Muhammad Alvin Hizbullah, dan yang keempat, Himamul Falah. Baik, pada makalah kami membagi dengan 3 poin. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, alternatif pemecahan masalah. Dan yang ketiga, aplikasi teknik. Oke, untuk bagian yang pertama atau poin yang pertama adalah pengertian teknik. Jadi, teknik adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan oleh seseorang agar sesuatu dapat dilakukan dengan cepat dan berhasil. Dalam makalah ini disebutkan 3 pendapat yang berbeda mengenai apa itu teknik. Yang pertama, menurut KBBI. Menurut KBBI, teknik adalah suatu metode untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut John Manama, teknik ialah struktur konseptual terbentuk dari beragam fungsi yang berhubungan guna mendapat apa yang dituju. Sedangkan menurut James Havery membagi pengertian teknik dalam 2 poin. Yang pertama yaitu prosedur untuk menyatukan komponen, sedangkan yang kedua membantu mencapai tujuan. Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan melalui keywords, yaitu yang pertama cara, metode, struktur, dan tujuan. Jadi teknik adalah cara atau metode yang terstruktur untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian pemecahan masalah atau biasa disebut dengan problem solving yaitu kemampuan dalam pemecahan masalah yang diantaranya adalah usaha menemukan urutan yang benar dari alternatif jawaban, sehingga menggerakkan kita agar lebih dekat dengan tujuan kita. Juga proses yang dapat membantu seseorang untuk menemukan apa yang mereka inginkan dan bagaimana mencapainya dengan cara yang paling efektif, dengan cara merumuskan masalah, menyusun rencana tindakan, dan melaksanakan tindakan yang mengarah pada penyelesaian masalah tersebut. Dan menurut Polya dalam Read tahun 2000 mengemukakan bahwa pemecahan masalah berarti mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan, suatu cara keluar dari rintangan, mencapai suatu tujuan yang tidak seketika dapat dimengerti. Pemecahan masalah juga merupakan aktivitas berpikir yang diarahkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang meliputi pembentukan respon dan seleksi atas berbagai kemungkinan respon. Poin kedua, yaitu alternatif pemecahan masalah. Pada makalah kami ada 5 alternatif. Yang pertama, observasi kelas. Hal ini dapat sekali membantu peserta didik untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pelajaran. Misalnya dengan memeriksa keadaan kelas secara fisik, itu cukup nyamankah, cukup tenangkah, sehingga peserta didik itu lebih semangat lagi. Yang kedua, memeriksa alat indera. Alat indera itu termasuk stimulan untuk pelajaran agar langsung masuk ke setiap individu dan langsung dapat dipahami oleh peserta didik. Bisa juga dari pihak sekolah itu melakukan tes kepada peserta didik setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali di puskesmas atau pada dokter, sehingga dapat menunjang pelajaran yang baik pula. Yang ketiga, tes IQ, tes kecakapan. Hal ini juga sangat penting. Jadi seorang guru bisa mengetahui sejauh mana IQ seseorang dari jawaban-jawaban dalam tes IQ tersebut, sehingga bisa mengetahui kepribadiannya atau sisi logika
dari peserta didik. Yang keempat, yaitu teknik main peran. Hal ini seorang guru bisa saja berkunjung ke rumah peserta didik perbaikan. Yaitu penyusunan program ini hendaklah dimulai dari si guru atau dari segi pengajar dulu. Seorang guru seharusnya menjadi seorang yang transmitor, transformator, atau konservator. Yaitu dia mempunyai konsep yang baik, atau pengubah yang baik, atau mengorganisir sesuatu dengan baik. Bisa saja si guru melengkapi pelajarannya dengan alat peraga atau alat yang lainnya, sehingga menunjang pengajaran yang lebih baik pula. Oke, untuk yang selanjutnya adalah strategi pemecahan masalah kesulitan belajar. Oke, akan ada 2 poin yang dibahas dalam subtopik ini. Yang pertama adalah memahami dan mendiagnosis masalah. Lalu yang kedua, menciptakan solusi dan mengevaluasi solusi. Oke, di poin pertama, memahami dan mendiagnosis masalah. Seperti yang kita tahu, dalam kesulitan belajar, siswa pasti merasakan hambatan ataupun rintangan dalam proses pembelajaran. Untuk mengetahui hambatan atau kesulitan yang dirasakan oleh siswa, perlu dilakukan beberapa langkah. Ada 4 langkah, yaitu yang pertama, observasi. Observasi ialah cara memperoleh data dengan langsung mengamati terhadap objek. Data dapat diperoleh dengan observasi, misalnya, bagaimana sikap siswa dalam mengikuti pelajaran, adakah tanda-tanda cepat lelah, mudah mengantuk, bosan, atau susah memberikan perhatian kepada guru ketika menyampaikan materi, ataupun bisa dilihat dari hasil belajar seperti kelengkapan catatan, peralatan dalam pelajaran, pemahaman, dan lain sebagainya. Jadi perlu dilakukan observasi untuk mengetahui apa saja yang dirasakan oleh siswa, termasuk kesulitan maupun hambatan yang mereka alami. Yang kedua yaitu interview. Interview adalah bisa dikatakan sebagai observasi secara langsung. Secara langsung yang dimaksud dalam interview yaitu menanyakan atau mencari data langsung dari muridnya. Seperti yang kita tahu, interview atau wawancara. Jadi menanyakan langsung terhadap orang yang diselidiki, dalam hal ini adalah siswa, agar dapat memberikan informasi tentang orang yang diselidiki. Jadi kita langsung menginterview atau mewawancara siswa, apa saja yang mereka rasakan, keluhan, kesulitan, hambatan, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, tes diagnosis adalah suatu cara mengumpulkan data dengan tes. Tes bisa dilakukan dengan mungkin tes IQ atau psikotes dan tes-tes lainnya untuk menguji bagaimana tingkat kesulitan atau tingkat pemahaman dari siswa tersebut. Yang keempat yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah cara mengetahui sesuatu dengan melihat catatan-catatan, arsip-arsip, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan orang yang diselidiki. Jadi kita akan melihat catatan, arsip, dokumen, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan orang yang diselidiki. Dalam hal ini adalah siswa. Arsip itu berupa riwayat hidup, absensi kelas, hasil ulangan, rapor, dan sebagainya. Atau bisa juga bagaimana riwayat pembelajaran atau hasil pembelajaran sebelum-sebelumnya. Apakah ada kesulitan yang sama atau rintangan-rintangan yang dirasakan sebelumnya. Jadi guru atau dalam hal ini tidak hanya guru, bisa juga orang tua dapat mengetahui permasalahan yang dialami oleh siswa. Kesulitan apa yang mereka hadapi melalui dokumen-dokumen yang telah dipelajari. Oke, setelah melakukan diagnosis terhadap permasalahan, akar masalah dari kesulitan dari siswa, selanjutnya akan dilanjutkan ke poin yang kedua, yaitu menciptakan solusi dan mengevaluasi solusi. Setelah ditemukan titik terang dari kesulitan yang dialami oleh siswa, maka langkah selanjutnya adalah tindak lanjut untuk memberikan solusi terhadap kesulitan itu agar dapat diatasi. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam menciptakan solusi serta mengevaluasi solusi. Yang pertama, pengumpulan data.
Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk menemukan sumber penyebab kesulitan belajar dan diperlukan banyak informasi, dan untuk memperoleh informasi tersebut, maka perlu diadakan suatu pengamatan langsung yang disebut dengan pengumpulan data. Ini hampir sama dengan pengertian dari observasi juga interview. Setelah melakukan pengumpulan data, yaitu berupa kesulitan apa saja yang dialami oleh siswa, selanjutnya dilakukan pengolahan data. Data yang telah terkumpul dari kegiatan tahap pertama, yaitu pengumpulan data, tidak ada artinya jika tidak ada pengolahan secara cermat. Jadi perlu dilakukan tindak lanjut pengolahan data. Perlu adanya tindak lanjut dari pengolahan data yang sudah dikumpulkan. Semua data harus diolah dan dikaji untuk mengetahui secara pasti sebab-sebab kesulitan belajar yang dialami oleh anak. Setelah melakukan pengolahan data, maka selanjutnya dilakukan diagnosis. Diagnosis adalah keputusan atau penentuan mengenai hasil dari pengolahan data. Diagnosis ini dapat berupa hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keputusan mengenai jenis kesulitan belajar anak. Yang kedua, keputusan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar. Yang ketiga, keputusan mengenai faktor utama penyebab kesulitan belajar dan sebagainya. Jadi setelah data terkumpul, maka dilakukan diagnosis untuk menentukan hasil dari pengolahan data. Setelah dilakukan diagnosis, maka selanjutnya dilakukan prognosis. Prognosis atau bisa dikatakan sebagai ramalan. Dalam tahap sebelumnya, kita sudah mengumpulkan data, mengolah data, serta mendiagnosis data, maka selanjutnya dilakukan ramalan atau dalam hal ini prognosis. Yang dimaksud dengan ramalan adalah memprediksi apa yang seharusnya dilakukan untuk langkah selanjutnya untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah melakukan prediksi untuk langkah selanjutnya, maka sekarang waktunya untuk diterapkan atau dilakukan. Jadi percuma sudah memprediksi tapi tidak dilakukan, maka selanjutnya adalah treatment atau perlakuan. Perlakuan di sini maksudnya adalah pemberian bantuan kepada anak yang bersangkutan yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap prognosis. Jadi dalam tahap prognosis kita telah memprediksi tindakan apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengatasi masalah siswa tersebut. Selanjutnya maka harus kita terapkan secara baik sesuai dengan porsi yang pas bagi setiap siswa. Setiap siswa memiliki kesulitan, rintangan, dan juga hambatan yang berbeda-beda. Tingkatnya pun berbeda, ada yang kesulitannya tingkat tinggi atau kesulitannya masih tahap biasa saja, masih bisa diatasi dengan hal-hal yang mudah, atau bisa juga ada yang diatasi dengan cukup sulit, maka perlu dilakukan treatment atau perlakuan yang sesuai agar hasil yang diterima pun juga sesuai. Adapun treatment yang bisa dilakukan, yang pertama seperti melakukan bimbingan belajar kelompok, atau belajar individual, atau mungkin juga peer belajar dengan teman sebaya, atau bisa juga melakukan seperti tutor, tapi dalam hal ini tutornya bukanlah guru sendiri, tapi bisa juga murid. Jadi dia akan belajar dengan temannya, dan salah satu teman akan membimbing, sehingga komunikasi dapat terjalin lebih akrab, dan diharapkan hasilnya pun juga lebih maksimal. Bisa juga melalui remedial bagi beberapa bidang studi yang dirasa kesulitannya cukup banyak. Yang terakhir bisa juga memberikan bimbingan pribadi untuk mengatasi masalah-masalah psikologis. Kesulitan dalam hal ini tidak hanya dalam hal materi atau pelajaran, tapi bisa juga dalam hal psikologis. Entah dia mempunyai masalah dengan temannya, atau masalah dengan dirinya sendiri, atau keluarga, ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan mental atau psikologis, maka perlu diberikan bimbingan secara langsung oleh guru maupun orang tua. Atau bisa juga kedua-duanya bekerja sama untuk mengatasi masalah tersebut. Selama penerapan ini, guru maupun orang tua diharapkan untuk bekerja sama sehingga diharapkan dapat
memberikan hasil yang maksimal. Terkadang ada beberapa siswa yang cenderung tidak ingin menunjukkan permasalahannya, sehingga perlu sedikit tindak lanjut yang lebih agresif, dalam hal ini lebih intens, entah itu dari orang tua maupun dari guru. Selanjutnya, setelah melakukan pendekatan dan juga treatment kepada siswa-siswa yang mengalami kesulitan ini, maka perlu diadakan evaluasi. Apa tujuan dilakukannya evaluasi? Evaluasi di sini dimaksudkan untuk mengetahui apakah treatment yang telah diberikan di atas berhasil dengan baik. Artinya, adakah kemajuan atau justru malah kegagalan? Kalau ternyata treatment yang diterapkan tersebut tidak berhasil, maka perlu ada pengecekan kembali ke belakang faktor-faktor apa yang mungkin menjadi penyebab kegagalan treatment. Mungkin program yang disusun tidak tepat, atau treatmentnya juga tidak sesuai, atau mungkin diagnosis keliru, dan lain sebagainya. Baik, itu saja presentasi dari kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.